Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Maki merasa bersemangat karena hari ini ia akan pergi berbelanja bersama Asanagi, atau setidaknya itulah yang diharapkan Maki. Tapi di hadapannya saat ini, Asanagi sedang asik bersama Amami dan Nina dan membicarakan soal pakaian yang mereka sukai. Mereka sedang berdiskusi soal warna apa yang cocok untuk Maki gunakan. Asanagi bertanya berapa banyak yang akan Maki bawa, dan Maki berkata kalau setidaknya ia punya budget sekitar 20.000 yen. Dan sekali lagi Maki sadar kalau para gadis menjadi begitu antusias jika membicarakan soal fashion. Asanagi berkata akan lebih mudah memutuskannya ketika melihat semua ini dipakai. Tapi Nina merasa akan sangat aneh pergi bersama untuk membeli baju baru untuk persiapan kencan yang mendatang, yang membuat Asanagi tak mengerti di mana anehnya. Jika hanya berbelanja bersama doang, itu masihlah normal. Tapi Nina berkata, tapi ini juga bisa disebut kencan juga. Dan apakah Asanagi tak menyadarinya? Amami berkata kalau memang ide yang tepat untuk melihat Maki mencobanya langsung daripada harus berdebat semacam ini. Nina bertanya kalau begitu kenapa Amami tak ikut saja bersama mereka, yang membuat Amami kaget karena ia merasa hanya akan mengganggu waktu mereka saja. Meskipun benar kalau selama ini mereka tak masalah jika Amami ikut bergabung dengan mereka, tapi kali ini Amami merasa sedikit aneh. Asanagi dan Nina sadar kalau Amami sebenarnya juga ingin diajak. Maki bertanya apa yang Asanagi pikirkan, dan Asanagi merasa kalau kehadiran Amami dapat berguna karena ia sangat mengerti soal fashion, dan mereka pun setuju untuk mengajak Amami. Amami juga bertanya apakah tak masalah jika ia juga ingin mencoba beberapa pakaian untuk pesta nanti. Asanagi pun juga teringat soal itu dan bertanya apakah Maki tak masalah, dan Maki tak mempermasalahkannya. Mendengar itu membuat Amami menjadi bersemangat, tapi ia diingatkan agar tak menghabiskan uang sakunya. Kalau tidak, ia tak akan bisa pergi ke pesta dan menjadi panik sendiri. Maki heran apakah seburuk itu. Asanagi menjelaskan soal situasi Amami yang dapat kelas tambahan, juga ditambah pesta akan membuatnya semakin sibuk. Amami merengek meminta tolong ke Asanagi soal kelas tambahannya, sedangkan Nina bertanya apakah Maki percaya diri soal ujiannya. Tapi bagi Maki, ia bukan terlihat tenang karena selama ini ia tak punya teman, jadi ia menghabiskan waktu luangnya dengan belajar. Kalau orang lain mungkin akan merasa bosan melakukan hal yang sama selama sebulan, tapi tidak bagi Maki, dan ia selalu belajar selama ini. Itulah kenapa Maki lebih dari siap dalam menghadapi ujian mendatang. Nina dan yang lainnya merasa kalau Maki tampak seperti memaksakan diri. Amami yang melihat itu juga ingin mencoba untuk belajar juga. Tiba-tiba seseorang mendekati Maki dan bertanya sesuatu, dan itu adalah Seki. Ia meminta saran ke Maki soal pesta mendatang, dan Maki mengerti apa yang ingin Seki sampaikan. Segera Maki menjauh dari Amami, dan Asanagi yang melihat itu langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan menarik Nina. Seki pun mendekati Amami yang sendirian, sedangkan Asanagi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Maki menebak mungkin saja Seki mencoba mengajak Amami sebagai pasangan pesta dansa nanti. Nina dan Asanagi pun langsung mengerti apa yang terjadi, meskipun mereka tahu kalau Amami pasti akan pergi bersama mereka berdua, tapi tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Dan tiba-tiba Seki berkata dengan sekeras mungkin apakah ia ingin menjadi pacarnya Seki. Amami bingung dan kaget di saat yang bersamaan, dan Seki juga tampak menyadari kesalahannya. Sedangkan Asanagi dan Nina panik, itu tak sesuai dengan apa yang Maki katakan sebelumnya. Amami terdiam sejenak dan meminta maaf. Seki yang panik juga meminta maaf karena mendadak berkata semacam itu dan melarikan diri. Nina juga merasa kalau menyatakan cinta di tempat ramai semacam ini dan ditolak, siapapun pasti tak akan kuat menghadapinya. Asanagi mendekati Amami dan mereka sama-sama tak menyangka dengan apa yang terjadi sebelumnya. Seisi kelas menertawakan kebodohan Seki, sedangkan Maki melihat Seki yang sendirian. Maki berkata kalau ia akan melihat Seki dan Asanagi mengerti soal itu. Dan saat ini Seki duduk sendirian dan tampak canggung antara Maki dan Seki. Maki berkata kalau Seki terlalu terburu-buru dan Seki paham soal itu. Maki bingung, bukankah Seki ingin mengajak Amami pergi bersama ke pesta, dan memang itulah rencana awal Seki. Bahkan Seki sudah menulis sebuah kalimat agar ia tak gugup di hadapan Amami. Tapi
ketika berada di hadapan Amami, pikiran Seki menjadi kosong dan tanpa sadar Seki sudah mengatakan hal semacam itu. Seki bertanya ke Maki apakah kelas menjadi heboh dan merasa tak ingin kembali ke kelas karena begitu malunya. Maki berkata kalau mereka semua memang membahas sesuatu, tapi Maki tak mengerti sama sekali. Seki yang mendengar itu menjadi tenang dan berkata kalau Maki itu cowok yang baik, tapi menjadi lembut dan menjadi baik itu berbeda dan membuat Seki tertawa. Maki bertanya apakah Seki akan menyerah terhadap Amami dan Seki mengiyakannya. Apalagi ia sudah ditolak oleh Amami meskipun ia begitu menyukainya. Banyak yang bilang move on itu mudah dilakukan tapi sangat sulit untuk diterapkan bagi Seki, dan Seki yakin orang-orang akan membicarakan Seki untuk waktu yang lama dan mungkin saja mengejeknya. Seki juga tak senang dengan lelucon yang semacam itu, mengejek penderitaan orang lain dan merasa kalau orang seperti itu lebih baik diabaikan saja, dan bingung sendiri karena Seki sadar kenapa ia harus bergaul dengan orang-orang semacam itu. Meskipun terasa berat untuk kembali ke kelas, tapi Seki punya teman seperti Maki yang pengertian dan tak akan menertawakannya. Jadi ia harus melakukan yang terbaik. Juga kalau dipikir-pikir, Seki sudah membuat Amami berada di situasi yang tak nyaman dan merasa bersalah. Maki bertanya apakah Seki yakin ingin menjadi temannya Maki, tapi Seki merasa tak masalah sama sekali. Di mana Seki dan Maki bisa bersenang-senang bersama dan membicarakan banyak hal, dan memang seperti itulah seorang teman. Maki tak menyangka kalau mereka sudah menjadi seorang teman. Sekali lagi Seki berkata kalau ia akan mengandalkan Maki di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Sepulang sekolah, Asanagi, Amami, dan Maki pergi bersama untuk berbelanja, dan Maki membicarakan soal masalah sebelumnya, di mana Seki berharap kalau Amami melupakan masalah sebelumnya, dan Asanagi mengerti. Seki menyesal sudah membuat Amami merasa tak nyaman, tapi tampaknya Amami sudah tampak baik-baik saja dan malah bingung sendiri. Apakah ini berkaitan dengan Amami yang membuat Maki dan Asanagi heran sendiri? Asanagi menjelaskan kalau Amami sudah terbiasa semacam ini, jadi katakan ke Seki untuk tak perlu khawatir, di mana Amami malah lebih sibuk soal diskon dari sebuah toko. Amami berkata kalau mereka akan sibuk hari ini dan akan membuat Maki mencoba segala macam pakaian, dan setelah belanja, Amami mengajak makan yakiniku karena ia punya kupon dan membuat Asanagi dan Maki bersemangat. Mereka pun pergi bersama. Dari kejauhan, seorang pria parubaya melihat Asanagi, Maki, dan Amami masuk ke sebuah toko, dan itu adalah ayahnya Maki, di mana asistennya bertanya apakah ada yang salah, tapi ayah Maki berkata kalau tak ada masalah apapun, dan cerita pun berlanjut.